Talim kita hari ini kita bahas karomatul auliya ya. Artinya ya karomah atau kekuatan di luar jangkauan nalar seorang yang dimuliakan Allah. Ya, itu ada. Ini terkait hikmah sama amalan. Nah, dan di sini ada amalan. Jangan kaget-kaget nanti. Gimana bisa terbang? Gimana bisa ngambang di air? Ya. Tapi hati-hati kita memetik amalan ini ya. Takutnya ayat-ayatnya Israiliyat. Kalau ayatnya Israiliyat itu nggak boleh di bulat-bulat diamalin. Tanya ahlinya. Insya Allah kita bahas. Jadi ini masuk bab 3 Karomatul Auliya. Ini udah bab 1, bab 2, bab 3. Kalau kemarin itu ada yang disebut amalan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu warisan para wali ya, dari Nabi. Boleh kita mengamalkannya. Jangan dituntut makbulnya. Ya. Karena hak kabul itu Allah kan. Jadi kalau kita berdoa ini ya kadang-kala kita butuh minta tolong juga kepada Allah gimana doa yang benar kan. Nah, itu yang kita bahas. Bohong deh manusia nggak butuh uang kan. Rezeki pasti sandaran manusia kan ke materi, ya kan. Tapi kalau kita beruang, kita ada hak orang lain untuk kita berbagi, bermanfaat enggak ya. Jadi kaya pun untuk akhirat ya. Jadi kalau kita berdoa jangan sekali-kali hanya untuk dunia. Maksudnya untuk kemuliaan, kenikmatan, kesenangan kita hidup nanti. Maka berkah kita akan menjadi langgeng. Kita bahas saja, tidak perlu perbanyak mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yuasi, yu'amahu yukafi majidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa, sebelum kita bertalim, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar, zikir kepada Allah dengan urus niat ridha Allah untuk bisa bertolebul ilmi dan bisa mengamalkannya. Insya Allah Allah meridhoinya. Diikuti aja sama-sama. Syahadat dulu ya kita awali, karena apapun hidup ada asyhadahnya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi namanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa makrifat kita hanya ridho. Ilahi anta maksudi warid doa matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir jahar dulu ya, ditarik dari perut naik ke atas, penjamkan ke hati Allah. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Ulang. Ilaha illallah. Satar agak cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah asyolihi wa ilaha hadroti Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad nabiyuna ka muslimin mu'minin wa muslimin wa bil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin wa bil khusus arwahi juriyati wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kita, aminkan saja. Subhanaka ilmalana ilama alamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentalim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah ikhwan yang hadir hari ini semuanya rahimakumullah insyaallah. Puji syukur tentunya selalu tiap hari kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat iradahnya juga rahmatnya ya. Kita masih diberi waktu sampai saat ini kan. Mungkin hari ini ada yang nggak dikasih waktu untuk bisa bertolebul ilmi. Jadi bersyukur itu bukan karena dapat uang aja. Pagi bangun bisa bernapas, alhamdulillah. Ya. Maka aku tambah-tambah rezekinya ini enggak. Alhamdulillah kalau udah 1 miliar. Alhamdulillah dompet saya ketemu. Enggak. Terlalu keren itu ya. Alhamdulillah ya gitu ya. Udah bisa hidup aja kita alhamdulillah ya gitu ya. Maka ditambah-tambah rezeki itu kan hadis ya. Jadi ingat amal yang kecil itu kadang-kala makbul kalau kita makrifat. Jadi awal kaji bukan ini ya, bukan nonjok lagi enggak ya. Terpaksa dong ingatkan. Kan pentaklim itu hanya mengingatkan. Manusia itu sifat lalai betul kan. Termasuk yang duduk. Ya, ya mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Gak apa-apa ya. Ngaji andung ini nggak kaku. Walaupun konsep kajinya torekot ya. Torekot itu bukan sesat, hati-hati ya. Torekot itu amalan ruhani ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Tentunya rahmat iradat. Ada yang bertanya. Nah, iradahnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah, ikhwan, akhwat kalau ada ya. YMAA itu singkatan Yayasan Mubasir Al-Awabin. Bagi antum yang baru, kenapa namanya yayasan? Yayasan kan suatu majelis ya, perkumpulan yang sudah terikat. Mubasir Al-Awabin, pemberi kabar gembira untuk orang yang bisa bertobat, itu artinya. Ya, arti kata di sini nggak neko-neko. Semua orang punya salah. Kalau kita mengakui kesalahan kita, maka antum dibersihkan sama Allah. Itu aja. Ya. Itu singkatan dari YMAA, Ikhwan semuanya rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki, antum semua talaki, ngajinya langsung face to face, itu yang berfaedah karena ada barokah ya. Jadi ngaji sekarang kan banyak barokahnya di mbah YouTube, mbah Google ya. Nah, buku juga barokah kalau benar ya. Secara langsung yang andung talimi juga ikhwan akhwat. Mungkin yang mengaji secara live ya. Ada ya, karena ini di share kemana-mana. Bahkan sampai ke Aceh, Bengkulu, sampai ke Jawa Barat ya.
secara medsos, media sosial, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas tentang Karimatul Aulia bab 3. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Sebelum kita talim, masih ada yang bertanya, tunggu dulu, nanti kita selesaikan separuh dulu ini. Allah berfirman di Quran surat Ali Imran surat 3 ayatnya 49. Jadi kita dasari dulu talim kita dengan firman Allah. Dibaca ikhwan. Jangan yang baca. Surat 3 ayat 49. Silakan. Diawali wa rasulan ila bani Israil. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tandamu, dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi
Itu namanya mukjizat ya. Kalau mukjizat nggak ke kita datangnya, pasti makomat harus nabi. Nabi udah nggak ada kan? Ya. Yakin Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati kalau Allah mengizinkan, yakin ya? Karena itu wahyu. Ya, betul kan? Jadi kalau antum ilmunya kurang, kamu amalkan doa Nabi Isa supaya ngidupin orang mati, bisa nggak? Ayo. Enggak dong, karena pangkat kita bukan nabi, iya kan? Betul kan? Pangkat kita bukan apa? Bukan nabi. Jadi kalau antum pangkatnya apa enggak? Bisa dikejar nih, ada potensi. Wali. Antum semua kalau punya niat, ya jangan jadi orang kaya. Yang paling keren apa niat antum? Jadi wali Allah. Bukankah kamu ini khalifatullah? Betul. Coba niat ya itu, masa niat ini pengen dapat istri yang jomblo, pengen ketemu duit. Sama Allah minta kok kecil banget ya. Tanggung. Minta sama Allah itu jadi wali Allah. Biarin orang mau ketawain. Ya. Kan boleh. Kalau wali biasanya dikasih bonus sama Allah. Karomah. Betul kan? Udah besok jangan minta istri, jangan minta lulus sekolah, jangan minta duit, minta jadi wali aja. Semua ngikut tuh. Logikanya kan gitu. Iya kan? Coba niat kita minta jadi wali. Semoga Allah meridhoi. Kalau antum ingin berkehendak, Allah kan maha kaya ya, maha makbul. Jangan minta jadi bisa menghidupkan orang mati. Itu derajat antum di mana? Antum takdirnya adalah wali, bukan nabi. Hati-hati memetik amalan dari Quran. Ya, itu makanya mesti ada yang memahaminya ya. Jadi di sini udah dapat hikmah kita. Ternyata kita nggak bisa ngamalin amalan Nabi Isa. Ya, tapi ada hikmah di balik itu ya. Masuk akal ya. Jika Allah memuliakan wali, kita nih wali ya, dengan memberinya karomah, masuk akal nggak? Masuk ya. Sesungguhnya karomah yang diterima seorang wali itu juga merupakan penghormatan kepada Nabi. Karena kita umat Muhammad, kalau antum misalnya bisa diberi jalan di atas air, sholat, itu bukan antum yang diberi penghargaan, menghormati Nabi. Kenapa? Karena antum mengikuti sunnah Nabi, ya. Bukan kita dihormatinya, ya gitu. Karena wali tersebut telah mengikuti, menjalankan ajaran-ajaran sehingga ia pantas mendapatkannya. Ya, ini ada di hadis sebetulnya. Ya. Jadi kalau antum menteladani orang yang paling mulia ke Nabi, idola kita Pak Jokowi, salah antum. Idola kita penyanyi dangdut, ngaco antum. Idola kita adalah Rasulullah SAW. Setuju? Setuju ya? Jadi sekarang kalau mencontoh Nabi gimana? Contoh seumur antum. Seumur antum kira-kira Nabi ngapain? Lihat sejarah. Masa nyontoh Nabi terjadi wali, antum nanti ke gua tuh, nggak mau berbaur ya. Nabi kan dagang seumur antum ya, merantau, ya udah merantau contoh Nabi, betul kan? Jangan langsung kalwat itu setelah 40 loh, betul kan? Jadi cerdas. Kalau nyontoh Nabi, contoh seumur Nabi seumur antum, karena keseimbangannya begitu, udah paham? Paham ya? Wih, Nabi jadi Rasul nih, Isra Mi'raj, saya mesti berkalwat, nanti saya Isra Mi'raj, umur antum segitu, wah ngaco ini amalannya. Jadi gitu, ya udah dapat poin pemahaman tadi. Ternyata mengidolakan Nabi juga harus profesional, ya. Ada wali yang naik menuju alam gaib. Ini cerita wali itu punya derajat. Ada spesifikasi keahlian. Lalu ia melihat di sebelah kanan alam itu ada sebuah pena yang menulis kejadian di Lauh Mahfuz. Ada banyak itu sejarahnya, banyak ceritanya. Ya.
dalam bentuk huruf-huruf yang sakral dan bertitik. Maka ada ilmu huruf, ada ilmu mutolaah. Hal tersebut untuk membedakan beberapa bentuk dan jenis makhluk seperti golongan manusia, makhluk berkaki 4, makhluk bersayap, macam-macam benda mati, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Orang yang mempunyai makom kewalian seperti ini selalu berusaha menemukan pemilik huruf yang tertulis dalam susunan yang rapi. Apabila penelitiannya lama, padahal usianya pendek, maka Allah membuatnya rendah hati dan memohon Allah untuk menghapuskannya. Ada wali yang menjaga diri dari makanan, minuman, dan baju yang syubhat. Bayangin syubhat aja dia nggak mau. Tahu arti syubhat? Baju, makanan, pakaian. Syubhat itu nggak jelas halal dan haramnya. Dia nggak mau pakai. Apalagi haram. Yang syubhatannya kalau ragu nggak mau pakai dia. Ada wali. Itu termasuk amalan. Zaman sekarang pusing ya. Ya, yang haram aja mau pakai kan. Jadi ngerokok juga jangan, karena belum tentu ya, halal haramnya kan nggak tahu ya, makruh katanya kan, ya udah, ngopi gimana? Ngopi bisa jadi haram loh, makan nasi bisa jadi haram nggak? Makan nasi bisa jadi haram loh. Antum sakit gula, makan nasi, ngejolimi punya Allah kan, maka haram bisa berubah. Ya, nggak ada makanan. Gak ada ketemu makanan, ketemu wow, halal loh, nggak ada lagi, betul kan? Ya gitu, jadi bisa berubah. Maka di situ ilmu. Islam itu keren banget deh ajarannya, jelas dari Allah. Tolong jangan disepelekan. Antum dilahirkan jadi muslim udah bersyukur. Ya. Jadi ada wali seperti itu, dia harus halal. Hal itu ditandai dengan tanda yang ditujukan Allah dalam dirinya atau dalam sesuatu tubuhnya yang kontak. Seperti dialami namanya ya Al-Haris Al-Muhashibi. Ini seorang sufi. Apabila hidangan kepadanya makanan itu syubhat, tiba-tiba keluar keringat di jarinya. Dia nggak mau makan, walaupun halal. Zaman sekarang ada, langka ya manusia kayak gitu ya. Itu bayangin, ada itu. Ya. Begitu pula yang terjadi pada ibu dari Abu Yazid Al-Bustami. Ibunya nih, ketika mengandungnya, tangannya tidak pernah menyentuh makanan syubhat. Bahkan tangannya menggenggam sendiri jika menemukan makanan syubhat, nggak mau terbuka. Begitu benar dijaganya kebersihannya. Apalagi haram, ketemu juga enggak. Wali lainnya merasa mual memakan makanan syubhat. Ada yang kayak gitu, sehingga memuntahkannya kembali. Ada juga makanan syubhat di hadapan seorang wali berubah menjadi darah, ulat, dan lain-lainnya. Itu pada masa itu. Masa sekarang lebih modern loh. Syubhat haram sebat terus. Kenapa? Tahu antum ada riba atau enggak? Wow. Hati-hati itu. Ya. Jadi derajat wali itu bukan hal yang mudah, lebih berat dari profesor, lebih berat dari S3, percayalah. Ya. Ada wali yang apabila menyentuh makanan yang sedikit, maka makanan itu menjadi banyak. Semua bisa makan. Banyak cerita itu. Tapi hati-hati, ada cerita Israiliyat. Tidak dapat hikmah, jangan diamalkan. Ya. Itulah cerita sedikit banyak masalah wali. Jadi banyak sekali di sini kalau ingin kekaromahan para wali, nggak semuanya antum bahas. Ada wali yang bisa merubah air yang pahit dan asin yang ditemukan menjadi manis dan segar. Sampai-sampai Ibnu Arabi, seorang sufi ya, dari Eropa, berkata begini, saya pernah meminum air semacam itu dari Abdullah, anak Ustadz Al-Mawardi radhiyallahu anhu, salah seorang kawas, murid dari salah seorang guru, Abu Madyan. Kitabnya ada ya. Jadi semua ini kalau ingin mempelajari kekaromahan wali, referensinya silakan baca, mudah-mudahan ketemu kitabnya At-Tabaqat Al-Kubro karya Imam Abdul Rauf Al-Munawi radhiyallahu anhu. Di situ ada amalan. Juga ada kitab
Judulnya Mawaki Al-Nujum karya Syekh Al-Akbar. Kalau zaman sekarang harus jelas referensinya, karena antum akademis. Ya, karena diuji mana referensinya ya. Kalau referensinya Al-Quran nggak kaji biasanya. Ya, jadi gitu jelas. Jadi, itu dia semuanya silakan baca aja, nggak perlu jabarkan. Begitu pula dengan yang dilakukan umatnya tidak pernah berhasil dalam sholat istiqsya. Nabi Musa nih, ya. Ada kisah ya, kita bahas yang terkait dengan taklim yang akan kita ambil hikmahnya. Ya. Ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebuah kisah yang menjadikan diri kita semakin yakin akan kebesaran kasih sayang Allah, ya. Kekasih Allah yaitu wali hidup di setiap zamannya. Sampai saat ini ada wali. Wali itu sulit ditemukan. Seorang wali yang membuat Allah tersenyum. Ya. Sekarang pertanyaannya, Allah bisa ketawa? Baca di sifat 20. Ya. Pernah ngaji sifat 20. Nanti dong jelaskan. Ada hadisnya loh, Allah itu tersenyum. Allah itu bisa ketawa. Ya. Kalau di kitab ini ya, untuk perkara riwayat Nabi Musa, ada seorang wali ya, ketemu sampai Nabi Musa minta doa. Barakah namanya ya. Itu Allah sampai tersenyum bisa dihitung 3 kali gara-gara dia berdoa. Nah, ini perlu kita pahami secara ilmu sekarang. Dan ini benar, dan kita korelasikan kepada Al-Quran. Boleh diamalkan atau tidak? Ya, termasuk ayat-ayat meminta hujan. Barakah juga. Boleh diamalkan atau tidak? Sesuai dengan syariat atau tidak? Itu gunanya taklim. Kalau kita taklid, tahu-tahu terkontaminasi dengan ayat Israiliyat. Antum amalin aja. Nggak makbul bro. Capek. Ya. Kalau kemarin hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kan udah jelas kuncinya ada di Quran dan antum amalin, insya Allah makbul ya, insya Allah. Nah, makanya baca risalah kemarin ya. Ini terkait kemarin itu karomah juga ya. Pada zaman Nabi Musa ini terjadi ya, sampai Allah tersenyum 3 kali. Begitu menurut kitab, di mana sang wali hidup sangat dicintai oleh Allah. Ketika itu Nabi Musa mengamalkan sholat istisqa dan hasilnya Nabi Musa nggak berhasil, kering, kekeringan, paceklik. Ya. Begitu juga yang dilakukan umat-umatnya tidak pernah berhasil dalam sholat istisqa. Nabi Musa gelisah akhirnya. Waduh, Nabi sholat istisqa nggak makbul. Antum berdoa nggak makbul biasa aja lah. Nabi aja ada nggak berhasil ya. Hak prerogatif kan Allah ya. Maka ada hukum tawakal di sholat. Iya kan? Nah, tawakal apa sih prakteknya? Hak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tutup dengan itu. Jangan kita, pasti makbul nih karena dari yang duduk nih, dari antum doanya, cespleng, diterima, nggak bisa. Ya. Nabi Musa gelisah kemudian mengadukan masalah itu kepada Allah. Karena Nabi Musa ini termasuk orang yang kalamullah, sering dibawa bicara sama Allah. Apa pengaduan Nabi Musa kepada Allah? Ini matannya benar ya, enggak dong roba. Allahumma limadi sholati la ta'amal addan. Artinya, ya Allah, kenapa doa saya tidak pernah manjur? Kata Nabi Musa. Kemudian Allah berfirman, li anna min bainil ladhi yastasqi ma'aka man yuhibu an yuharida ahadahum alal akri lidafa'ana la astami'ul li shalawatihim. Karena di antara yang sholat istiqsya, kata firman Allah, bersamamu ada yang suka mengadu domba, maka aku tidak mendengarkan mengabulkan doanya. Jadi antum kalau doa berjamaah ada orang yang sering ngadu domba sampai nungging antum,
nggak akan makbul walaupun syaratnya udah 40 orang. Hati-hati sholat istisqa, minta hujan, kok nggak makbul ya. Seleksi besok, antum tukang bagunjiang nggak boleh ikut sholat gitu, berani. Karena toko gitu kan. Nah ini contohnya, gitu. Ya. Kata Allah begitu. Kemudian Allah menjawab lagi, ya Musa, nah antalibi ahadihim alal akri lidalika lan ruyakum dalika ana min haramal kitalal wal ghaibati lidalan aridaha. Ya Musa, aku melarang adu domba. Jadi aku tidak akan menunjukkan kepadamu, akulah yang melarang adu domba dan menggunjing. Jadi tidak akan aku tunjukkan orangnya. Karena Musa ini sebagai nabi harus menjelaskan itu. Betul kan? Nah, jawab Allah, lantas bagaimana? Doaku tidak akan terkabul. Nabi Musa protes. Kalau begitu doa aku nggak dikabul. Nabi Musa ini paling berani protes kepada Allah. Ya. Amarallah an-nabi ya Musa. Naam. Hada sahihun hakada tukabilu abil musama barihun. Fahuwa kadimi alladhi yasjaluni at-tasimu salasha maratan fil yaumi. Ya, memang begitu. Begini Musa, kamu temui hambaku kalau ingin berhasil dapat hujan yang bernama Barqa. Dia tidak nabi. Berarti Barqa itu seorang wali. Arti kata, nabi pun disuruh Allah untuk minta tolong kepada wali. Dia enggak merasa udah ustadz 1000 dia. Nggak perlu lagi minta tolong sama orang di bawahnya, kan ngaco ini. Itu maksud hikmahnya, ya. Nah, bayangin Nabi suruh minta tolong datang hujan kepada wali Allah, kan derajatnya di bawah. Barqa, dia adalah hambaku yang membuatku tersenyum 3 kali sehari. Itu menurut kitab Israiliyat. Ditambah 3 kali. Jangan dipikir 3 kalinya tadi. Yang di atasnya benar. Paham? Ya, gini. Perintah Allah kepada Nabi Musa begitu. Jadi ini kitab-kitab Taurat, Injil murni sekarang. Murni enggak? Enggak kan? Maka jangan bulat. Di situ terangan hadisnya harus matannya jelas, mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Ya. Sebetulnya maksud 3 kali ini pada zaman-zaman waktu itu supaya orang itu melakukannya amalannya 3 hari berturut-turut gitu. Padahal nggak berlaku begitu maksudnya. Kalau ridho sekali amalan kun fayakun, 1 kali doa bisa terkabul kan? Iya kan? Kecuali ada yang disebut ijazah kunci, nggak bisa tambah kurang 450, 33. Itu ijazah. Dan itu ada kuncinya. Nah, jelas. Jadi ada ilmu kalau antum belum sampai, bonceng aja deh. Maaf ya, bukan pinter-pinteran ini ya. Yang duduk juga bonceng. Bonceng kepada gurunya, nasab. Nasab ini hadis kan begitu. Ya, Masya Allah. Jadi begitu perintah Allah kepada Nabi Musa. Barqa waktu itu tidak ikut istiqsal. Umat Nabi Musa juga. Nabi Musa bertanya pada Allah tentang ciri-ciri orang bernama Barqa itu. Tapi Allah tidak memberitahu kepada Nabi Musa mengenai ciri-cirinya. Allah mengingatkan Nabi Musa dengan Barqa tersebut merupakan hamba Allah. Jadi akan saling mengenal. Antum hamba Allah, akan ketemu dengan hamba Allah. Di dompet antum rezekinya bagus, nggak ada gambar porno, uang haramnya nggak ada. Karena bagus, niat bagus untuk disampaikan kepada bagus, maka ketemu lagi kalau dompet itu hilang. Gitu, kemana ngaji ini? Hikmahnya gitu. Ya kira-kira gitu ya. Maka bersihkan dompet itu ya.
dengan istighfar ya. Masya Allah. Jadi antum penting, jadi realisasinya jangan terlalu mau bisa terbang ya. Antum kalau nggak kaya nggak bisa terbang, betul. Minta dulu jadi wali Allah supaya rezeki datang. Nggak perlu pakai. Ada duit antum bisa terbang, percaya nggak? Beli tiket naik tuh. Jadi itu hal amalan, nggak mau dipikirin ya. Bisa ngambang di air, bisa jalan di air, bisa. Ada duit yang penting ya. Jadi di sini orang tarekat nggak ngajarin miskin loh. Pengertian fakir, pengertian juhud itu merasa tidak punya yang punya Allah. Begitu. Jadi antum harus kaya. Gimana nggak sedekah? Kalau begini tuh semua orang tua, malu-maluin. Aduh. Antum bukan ngasih motivasi, ajaran Islam itu keren. Iya kan? Oh ngaji sufi, juhud, nggak makan minum, umpama orang nggak kaji di sini, sana kan? Bener, ya. Makanya kalau kita mau bersedekah, ajarin anak yatim itu supaya anak yatim jangan begini aja, betul kan? Nah, potensi dengan ilmu. Jadi jelas Barkah ini manusia biasa, tapi diberi sesuatu kemuliaan sama Allah dengan karomah. Ya. Jadi Allah mengingatkan, bertemulah kepada Musa, kepada Barkah itu. Jadi akhirnya ketemu deh. Walaupun susah payah Nabi Musa mencarinya. Sampai pada suatu hari ketika Nabi Musa berada di sebuah jalan di suatu kota, dan setelah mencari yang cukup lama, ia melihat seseorang berkulit hitam, berparas sederhana, tampak di dahinya bercampur dengan debu. Dengan petunjuk cahaya Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun akhirnya mengetahui bahwa sosok yang ia cari selama ini ada setiap hari mengikuti Nabi Musa. Dengan segera ia menghampiri, memberi salam kepada sosok yang bernama Barkah tersebut. Ma ismuka? Paham? Siapa nama kamu? Ma ismuka? Tanya Nabi Musa setelah mengucapkan salam kepada Ismi Barkah. Nama saya Barkah. Jawab orang tersebut. Lantas Nabi Musa berkata, Hada sahihun antus syaqfu alladhi kunta adhatu anhu tawala hada waqti laqad amaranillah biliki ika laqad umirtu an adluba minka du'a hatta yamtirallah alaina fi mausimi jawabti tawili hada. Ternyata benar, kamu adalah orang yang saya cari selama ini. Aku diperintah Allah untuk menemuimu. Aku diperintah agar aku memintamu untuk berdoa kepadanya, kepada Allah, menurunkan hujan kepada kami di kemarau yang panjang ini. Itu artinya. Tanpa berpikir panjang, Barkah pun mengadahkan tangan dan berdoa dengan seraya berkata, ingat-ingat doa ini. Kalau antum jadi popang hujan, bagi-bagian dong ya. Ini sulit loh, ini doanya. Siapa tahu Allah ngizinin makbul, betul kan? Karena Barkah ini derajatnya sama antum, sama. Bukan Nabi. Duduk. Itu gunanya kita membaca kisah sejarah. Sampai kalau antum niru Nabi, dia pangkatnya lain bro, nggak bisa ngamalin. Kalau Barkah bisa diamalin. Mau amalannya atau pulang aja nggak Anu kasih tahu doanya. Nanti Anu share aja ya. Tapi pakai bahasa Arab loh. Ya. Anu jelaskan apa doanya. Apakah boleh diamalkan doa ini, nanti Anu jelaskan. Sementara boleh. Sementara boleh. Ini doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu basmalah. Karena Rasulullah belum dohir. Kalau antum doa nggak sampai ke atas tanpa sholawat. Jadi sholawat dulu. Betul kan? Doa kembali lagi loh. Itu adab. Jadi antum sholawat dulu. Bila perlu istighfar dulu. Ya.
Gimana caranya ngerokok putar-putar seperti itu. Karena jadi pawang ini kemarin di Mandalika kan ada yang kayak gitu, ketok-ketok. Jangan, antum gila itu, bukan begitu, ajaran muslim nggak begitu, jadi sesat ini. Allahumma Rabbi hadahal jafara tawila taf'alunahu hal hada tawilun minna jafafi sababi nafadi sabrika ma'aladi yusabibu nafada masyabirin miyahil kasyotibika an anriya lam tautun tiyawaka au hanna fida minka syai'un am annaka qadibun jidan minal kutati alam takun ghafron qabla takula ulaika ladina jalamu walikatu rahmata wa umirtu bil hudi am annaka tubayyanul lana annaku radium wa ma'budun am annaka takshaan tabkida syi'an hatta tusri al adaba. Itu artinya. Ya udah, amalin aja itu. Artinya gini, dengerin artinya, antum bisa ketawa nih sampai Allah tersenyum doa itu. Benar. Ini nggak ada ngurangin loh matannya loh. Isinya begitu. Ya boleh diamalkan, boleh dulu gitu. Boleh dulu. Ya nggak percaya makanya hati-hati ya. Jangan lepas kontrol, nanti hujannya 10 hari antum kebanjiran loh. Gitu. Hati-hati tuh. Artinya gini, wahai Allah Rabbku, Tuhanku, apakah kemarau panjang ini adalah perbuatanmu? Kan nyeleneh itu. Ya, disinggung loh, sampai kesenyum loh. Apakah kemarau panjang ini karena ketidaksabaranmu? Benar itu. Ada jafala tawila taf'alunahu. Yang kedua tuh kata-katanya. Yang ketiga, apakah kemarau panjang ini karena ketidaksabaranmu ya Allah? Kemudian apa yang membuat sumber-sumber airmu habis? Kan nekan tuh doanya ya. Betul kan? Apa yang membuat sumber-sumber airmu habis? Ataukah angin sudah tidak lagi taat kepadamu? Kan ada sangkut pautnya angin dengan air hujan. Ataukah engkau kehabisan sesuatu? Waduh. Berani melaktekin kayak gini nggak? Nah. Ataukah engkau sangat murka kepada para pendosa? Bisa aja kan? Berarti pinter nih si Barko ini. Bukankah engkau maha pengampun sebelum engkau menciptakan orang-orang yang berbuat salah? Betul. Nah, engkau menciptakan rahmat kasih sayang dan engkau memberitakan untuk menyayangi. Ataukah engkau menunjukkan kepada kami bahwa engkau tercegah dan tertolak? Tekan lagi. Ataukah engkau takut kehilangan sesuatu sehingga engkau mempercepat siksaan? Berulang doa kayak gini. Dengan munajat, kalau berulang namanya munajat. Ya. Enggak perlu di tengah lapang bro, di rumah aja. Takut ada riya. Kalau jemaah baru tengah lapang, karena syaratnya gitu. Namanya sholat istiqlal. Ya kan? Nah, saat Barka terus berkata dengan nada yang sedikit menekan dan memaksa, belum berhenti dari munajatnya sampai 3 kali, hujan pun turun dengan derasnya membasahi Nabi Musa, Bani Israel. Dalam waktu setengah hari, kemudian Allah kembali menumbuhkan rumput-rumput dan pepohonan. Setelah bermunajat, Barko pulang ke rumahnya. Sedangkan Nabi Musa mendatanginya dikejar. Barko pun ngomong, Mayaruka fi isti yaji wa syukri indama usholi ilaihi wa huwa yubariru sholati wa yahabuha bil matrib. Bagaimana menurutmu ejekan cemoohanku saat aku bermunajat kepada Allah? Benar ini wali-wali itu majhub gitu ya. Sedang ia membenarkan dan mengabulkan munajatku dengan menurunkan hujan. Ayo. Disebutkan Nabi Musa. Ini benar sejarah ini.
lebih sadis lagi daripada ini Abu Nawas. Bener. Ini zamannya Nabi Musa, bedanya itu. Abu Nawas setelah Khalifah Harun al-Rasyid kan. Bedanya itu. Ya. Nabi Musa mendengar omongan Barqa tadi marah besar. Padahal hujan tidak ada, marah dia karena nyepelein Allah kan. Amarah itu membuat Nabi Musa hendak memukul Barqa. Saat akan memukul Barqa, turun firman. Apa jawaban Allah? Ini syahid. Ya Musa, lataf al-hada syai'ah fil waqi'ai ya juluni barikin addaku sholatin maratin fil yaumi. Wahai Musa, jangan kau lakukan perbuatan itu. Sesungguhnya Barqa membuatku tertawa 3 kali dalam sehari. Gimana? Jangan antum lakukan kalau derajat antum belum sampai ke Barqa doa tadi. Gimana supaya sampai ke sana derajatnya? Dong ngajarin. Mau? Jadi wali antum nggak permanen. Ya, wali nggak permanen. Kalau wali permanen berat antum. Ada doanya. Nah di sinilah ngajinya. Benar ini. Anda nggak bohong. Ya. Jangan dibawa salatin maratin fil yaumi. Jangan dibawa tertawa 3 kali dalam sehari. Itu ulah Israiliyat. Sampai jadi ya Musa lataf al-hadas syai'a fil waqi'ah yu ya jaluni berikin adaku. Situ aja. Nanti dong jelaskan. Ya. Itulah Barqa, manusia yang membuat Tuhan 3 kali tertawa menurut Israiliyat. Ya, atas perbuatannya diridoinya. Barqa al-Ashwad nama aslinya. Yang nyeleneh dalam berdoa tapi makbul. Ya. Nah. Ini terjadi juga pada zaman Rasulullah. Perhatiin. Kalau antum belum sampai ilmunya, tanya dulu ke ahlinya untuk berdoa seperti ini. Ya Allah, berilah saya jodoh, Halimatus Sa'diyah. Kalau enggak, awas loh. Ngaco nih doa kayak gitu. Enggak bisa didikte Allah. Enggak begitu kan? Ada ilmunya. Tapi boleh berdoa seperti itu kalau kondisinya berbeda, tidak mendikte. Kan susah. Nah. Contoh zaman Rasulullah. Sampai tersenyum Rasulullah terhadap Nuaim, sahabat. Dan Abu Bakar. Senyum Ali bin Abu Thalib saat menyaksikan Umar bin Khattab membentak malaikat. Ada di hadis tuh. Juga kisah ketengilan Abu Nawas terhadap Khalifah Harun al-Rasyid. Betul kan? Banyak bukunya itu. Disitulah banyak orang-orang sufi lama sering seperti nyeleneh humor. Itu ada hikmah di sana. Cerita tadi adalah yang di atas Barqa zaman Nabi Musa ini banyak terkontaminasi dengan cerita kitab-kitab Israiliyat yang kita tidak mendustakan. Nggak boleh kita mendustakan, ya. Cerita itu tidak boleh penuh mempercayainya. Itu hukumnya, ya. Nah, ini ada, hati-hati. Israiliyat nggak boleh percaya, dosa, nggak bisa begitu. Injil ada, tapi Injil sudah tidak asli sekarang, betul kan? Taurat begitu juga, hati-hati. Kita tidak mendustakan, juga tidak mempercayainya. Bila memang riwayat tadi benar dan tidak mengandung kelemahan dusta, bila melihat sikap para salafus saleh, kita salafus saleh lah, aswaja ya. Apa itu? Ahli sunnah wal jamaah, kan keren ya. Jadi mengenai tertawanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap ahli sunnah wal jamaah jumhur ulama sepakat. Ini dalam segi fikihnya. Allah tertawa, tapi tidak pakai 3 kali. Menetapkan ahli sunnah
sifat tersebut tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Duduk. Tertawanya Allah tidak sama seperti tertawa makhluk. Duduk. Ya. Sehingga penetapan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan salah satu sifat syubutiyah fi'liyah dalam sifat 20 ditetapkan sebagaimana zahirnya saja. Sesuai dengan keagungan kesempurnaannya pasti berbeda dengan makhluknya, tanpa menyerupakan atau menyamakan dengan makhluk, dan tidak menanyakan kaifiatnya. Tahu gak kaifiatnya? Allah tertawa 3 kali, itu kaifiat. Allah kalau tersenyum berarti ada gigi, ada mulut. Itu kaifiat, nggak boleh diurai. Duduk gak? Duduk kan ini? Allah istiwa. Tahu? Istiwa tahu? Ada tempat. Tempatnya jangan diurai. Tempatnya di atas, bangkunya lebih gede dari dunia. Itu namanya kaifiat. Itu yang nggak boleh. Paham nggak? Wallahu alam. Allah bertangan, berkaki. Kan ada di Quran itu kan? Tapi tidak boleh kaifiat, itu maknanya. Duduk. Tidak bisa disamakan. Itu iktibar. Semuanya sudah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, korelasinya ke sana. Ada itu. Jadi di antara dalil yang menetapkan sifat tertawanya Allah, istidlal dalilnya mana? Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ya. Riwayat Al-Bukhari nomor 2614, Muslim nomor 3504, An-Nasai nomor 3115, Ahmad nomor 9597. Banyak perawi sahih. Isinya begini. Allah tertawa. Hadisnya mana? Dalilnya mana? Istidlalnya ke hadis sahih, benomor tadi, matanya jelas, ya, runutnya jelas. Yadakullahu illa rajulaini yaqtulu ahaduhu ma'al akhara yaduhu lan il janata yukatilu hada fi sabilillahi fayukatalu summa yatubu lahu alal qatili fayustasyalu. Allah tertawa kepada 2 orang yang salah satunya membunuh yang lain, sedangkan kedua-duanya akhirnya masuk surga. Orang yang satu berperang di jalan Allah, lantas ia terbunuh oleh orang kedua. Kemudian Allah menerima tobat si pembunuh karena masuk Islam. Lalu si pembunuh tadi akhirnya juga mati syahid di jalan Allah. Itu dia. Tertawanya Allah gimana? Itu namanya kaifiat. Betul? Terbuka mulutnya itu nggak boleh. Ya. Jadi ada dalilnya. Sehingga sifat menyatakan Allah tertawa tidaklah bertentangan dengan sikap salaf ahli sunnah wal jamaah seperti yang diterangkan ayat istri. Lihat tadi, sampai ya. Nah, udah paham sampai sini? Nah, setidaknya kalau kita membuat referensi jelas. Ya. Namun apakah riwayat tersebut sahih? Sahih tidak? Nah, di sini kita harus pahami. Allah tertawa sebanyak 3 kali itu tidak sahih. Sampai? Tidak sahih. Karena perilaku seorang hamba dalam sehari, karena perilaku seorang hamba dia bisa tertawa Allah ini. Terlebih riwayat tersebut dinukil dari kisah Israiliyat. Maka perkara ini perlu ditelaah, perlu tanyakan kepada ahlinya. Kalau mengamalkan berdasarkan sumber Israiliyat sampai di mana? Akan tetapi adanya perubahan dan penyelewengan yang menimpa Taurat dan Injil sampai, nah, menyebabkan syariat ini ada yang tidak boleh diamalkan, ada yang boleh diamalkan. Oleh sebab itu yang diperhatikan dalam kisah tadi ialah sesuai atau tidaknya berita itu dengan syariat Islam Nabi akhirul zaman Rasulullah SAW yang mulia ini. Yang pertama adalah berita yang sesuai dengan syariat, terutama syariat kita harus korelasinya sama, yaitu berita yang kita ketahui kesahihannya melalui keterangan yang ada pada kita atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka berita syariat itu menjadi sahih. Ya. Nah, yang kedua, kita ketahui kedustaannya dengan apa yang ada pada kita yang menyelisihi, maka harus ditolak.
melalui penjelasan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, berita yang tidak ada penegasan tentang kebenaran atau kedustaannya, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani, lalu menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. La tusadiku ahlul kitabi wala tukadibuhu. Qalu amanna biwama unjila ilaina wama unjila ilaikum. Janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula kamu mendustakan. Ucapkanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari bernomor 4485 sahih. Jadi kita di tengah-tengah. Dari untuk jelasnya amalan doa hujan tadi ada yang tidak boleh dibaca. Jelaslah dong amalannya gimana, caranya gimana. Sabinya besok ya. Nah, itu. Tapi jangan diamalkan seperti yang baca tadi. Itu Israiliyatnya masuk. Duduk ya. Insya Allah makbul doa itu. Jangan niatkan untuk cari duit ya. Ayo. Jangan ya. Kemarin tuh udah keren juga tuh amalannya, mahal tuh. Pada pelit sih antum ngirim Al-Fatihah aja enggak. Lupa lagi rokok ya, rokok makruh Pak. Rasulullah SAW bersabda, balik nu'ani walau ayat. Wahadituhu an bani Israel wala haraja. Waman kadaba alaiya muta'amidan falyatabau wa maka ada minan nar. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ceritakanlah tentang Bani Israel dan tidak apa-apa siapa yang mendustakan atas namaku dengan sengaja, maka tempatilah tempat duduknya di neraka. Kalau tergabung tidak ada dari syariat menurut syariat Nabi akhirul zaman, maka tantangannya neraka. Nah ya, hadis riwayat Bukhari 3460. Jadi jenis yang ketiga ini perlu menjelaskan, silahkan yang berubah. Kita tutup.